kandungan bajanya lebih besar ketimbang kromiumnya, sehingga kemampuan untuk oksidasi melawan air laut itu sangat minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview lagi satu reel pendatang baru. Sebelumnya telah banyak merilis reel-reel murah ya. Namun untuk di tahun 2002 ini, reel ini telah merilis kembali dari seri terbaru, yaitu datangnya dari Oxygen Demon 6000 seperti ini. Nah, seperti apa speknya? Nanti kita akan cek seperti apa. Apakah sesuai dengan yang ada di speknya ini, atau ada yang berbeda, atau ada yang dilebihkan. Nah, simak terus, dan yang belum subscribe silahkan subscribe biar channel ini lebih ramai karena kalian. Selamat menyaksikan. Sebenarnya ada tingkatan dari 1000, 2000, 3000, 4000 hingga 6000. Di sini tertulis stainless steel one way clad, kemudian presisi 10 double seal stainless steel ball bearing. Jadi seal daripada ball bearingnya itu ada double sealnya ya, depan belakang akan tertutup. Kemudian stainless steel main shaft, anti twist, titanium land roller, titan graphite body and rotor, aluminium CNC power handle, EPA knob handle, aluminium CNC spool. Ini saya mau klarifikasi dulu di bagian ini. Ini bukan EPA ya, maksud saya sepertinya ini keliru ya di bagian speknya, EPA knob handle. Di sini sebenarnya bukan EPA, melainkan aluminium CNC di bagian round knob atau knob bulatnya. Baik, kita bongkar. Saya mengawali pembongkarannya melalui spool dulu. Oh ya, ini saya ingin memperdengarkan klikernya. Nah, teman-teman dengar ya klikernya, nyaring ya. Ya, ini lebih nyaring daripada turbo. Baiklah, seperti ini knob dragnya ya. Ada seal, dibekali satu seal ini. Nah, ini yang membuat saya tertarik mereview reel ini. Saya mendatangkannya karena saya sangat sekali menunjukkan kepada teman-teman bahwa seal pada knob drag spool reel Oxygen Demon ini yaitu lain daripada yang lain. Nah, ini berbeda dengan seal milik Aika, berbeda dengan seal milik Golden Peace Turbo yang beberapa waktu lalu saya review juga. Kalau ini sangat benar-benar ya, benar-benar menutupi di bagian sisi key washer. Teman-teman bisa lihat. Sangat menutup secara sempurna. Teman-teman bisa lihat, tidak ada celah yang disisa oleh seal ini. Nah, Oxygen Demon ini sangat recommended ya untuk penggunaan air asin. Benar-benar dirancang untuk saltwater. Tapi kita buktikan lagi dulu untuk part yang lain. Kita lihat di bagian drag washer. Nah, untuk drag washernya 3 kepingan king washer ya, dan 3 valve biasa. Apakah bahannya benar-benar sudah mendominasi ataukah masih berimbang antara stainless dengan bajanya? Kita lihat. Masih berimbang ya. Nih. Nah, kalau seperti ini reaksinya, artinya kandungan kromiumnya rendah. Kalau kandungan kromiumnya rendah, maka potensi atau kekuatan oksidasinya terhadap air garam itu kecil. Sehingga masih rentan keratan di bagian key washer. Benar-benar murni aluminium di CNC. Kemudian cuttingannya seperti ini. Ini cuttingannya. Gitu. Kemudian di sini tertulis Demon 6000 OXGN dan rasio 5:5:1. Oke. Di bagian handle-nya ini round knob ya. Ini screw ya, di bagian screw-nya, screw dan berjenis power handle. Power handle itu ciri-cirinya seperti ini ya. Ada sikunya yang begini. Gitu. Jadi dia tidak lagi menggunakan tuas di sini atau tombol, tetapi dia sudah menggunakan siku-siku ensel di sini. Dan ini akan tentu lebih kuat. Semakin dieratkan skrunya, maka reel ini akan semakin kuat di bagian lengannya. Knob di sini saya yakin ada 2 bearing. Saya tidak berani membukanya karena biasanya sulit ya. Satu coba. Biasanya itu agak kesulitan membuka di bagian ini, tapi saya meyakini kalau round knob seperti ini ada 2 bearing di sini. Di bagian ini
kemudian di bagian dalam. Oke. Berikutnya saya akan melihat land roller. Di bagian land roller terdapat satu bearing, ya. Ini ada yang kekeliru yang menurut saya di sini, ya. Bearingnya saya cek. Bearingnya tertutup sebelah. Ini terbuka. Ini yang tertutupnya. Di tick bailnya warna gold, sangat berpadu dengan handle dan bliss-bliss yang terdapat pada spool. Nah, kita lihat di bagian mansub. Ini mansubnya kecil. Menurut saya ini kecil, kalau untuk ukuran 6000 harusnya lebih besar lagi sih. Ya. Ini ya, nempel ya guys, lihat. Ini magnet yang saya pakai uji untuk mereview bahan-bahan, kualitas bahan sebuah reel itu menempel untuk di Oxygen Demon ini. Artinya bajanya lebih banyak ketimbang kromiumnya, sehingga rentan terhadap karatan itu masih sangat potensial. Untuk land rollernya diberi pelapis di sini, di bagian dalam, ya, diberi pelapis sebagai spacer. Itu akan memperlancar putaran roller pada reel ini. Jadi dia tidak menggunakan plastik atau tidak menggunakan seal, ya, tapi dia menggunakan besi untuk mengganjal agar bearing ini tidak naik loncat ke sini. Saya sedikit mengalami kesulitan membuka di bagian ini karena di sini ternyata tidak menggunakan seal karet bulat seperti yang dimiliki oleh Turbo, Aika maupun Decoral Demos 2. Itu menggunakan seal bulat karet, ya, untuk mencegah bagaimana agar bearing tidak loncat. Ini unik, ya. Dia diberi spacer untuk mengancing agar dimana clicker, kemudian spacer dan ball bearing itu tidak terpisahkan. Ini spacernya yang bersegi 6. Spacer inilah yang menahan sehingga clicker dengan ball bearing beserta spacer lain tidak berpisah. Ini yang unik, ada unik di bagian clickernya. Sayangnya untuk di bagian ball bearing, bagian clicker masih menggunakan ball bearing terbuka. Nah, ini ball bearing terbuka, kelihatan ya bola-bolanya di dalam. Namun memiliki keuntungan, ya. Jadi kalian yang berminat reel ini, jangan berkecil hati untuk ball bearingnya, karena untuk ball bearing seperti ini mudah dibersihkan, mudah disikat dan diberi grease kembali atau diregrease ulang. Selanjutnya saya akan membuka di bagian rotor. Nah, untuk reel yang lain, yang SW yang lain, ya, atau sekelas daripada reel Oxygen Demon ini, itu menggunakan rotor nut, tapi untuk reel Oxygen Demon ini belum menggunakan rotor nut. Nah, ini rotornya, bahannya grafit. Nah, kemudian di bagian cover one way ini berwarna gold di bagian sini. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa bearing induk dimiliki oleh Oxygen Demon ini yaitu menggunakan ball bearing terbuka. Itu di dalamnya masih terbuka, kelihatan bola-bolanya. Nah, namun yang seperti saya katakan kembali bahwa ball bearing yang terbuka itu pada dasarnya sangat mudah dibersihkan dan mudah untuk diberi grease ulang. Itu ketimbang ball bearing tertutup. Nah, ini cover bodinya, bautnya ada 4. Kita cek apakah rentan karatan. Oke. Ya, jelas ya. Teman-teman bisa simpulkan sendiri. Ya, sangat mudah, ya. Nah, seperti ini dia covernya. Cover bodinya bahannya grafit. Dan ini dia dalamannya, teman-teman. Main gear sebelah kiri ini menggunakan disupport oleh bearing di sini. Dan bearingnya bearing terbuka, teman-teman. Nah, ini mansubnya kecil, ya. Saya sudah uji tadi apakah dia kandungan kromiumnya tinggi atau bajanya yang lebih besar atau lebih banyak. Kandungan bajanya yang lebih banyak. Sebenarnya kalau kromiumnya lebih tinggi atau dia masuk di golongan stainless, itu agak lemah sedikit sih dibandingkan baja. Kalau baja dia kuat, susah dilengkung gitu, tapi rentan karatan. Itu saja perbedaannya. Kita cek di bagian oscillation slider. Nah, ini oscillation slidernya berbahan zinc alloy dan menurut saya perhatikan halus, ya, kerjaannya, halus cornya. Nah, di sini tidak disupport oleh satu gate oscillation di bagian ini, dia hanya menggunakan stand seperti ini saja. Kita lihat di bagian drive gear. Ini drive gearnya.
Ini giginya. Dia tidak memiliki kemiringan yang tajam ya. Tidak ada kemiringan yang tajam di bagian gigi. Pantas saja putaran daripada reel Oxygen Demon ini sangat halus. Ini oscillation slidernya zinc alloy, sebagaimana drive gear juga zinc alloy. Ya, zinc alloy itu adalah pencampuran timah sari dengan bahan-bahan logam-logam yang lain yang dipadatkan sehingga dia dijadikan drive gear seperti ini. Kemudian ini stainless ya. Saya yakin untuk di bagian main gearnya pasti stainless, karena stainless ini akan terjadi screw di dalam yang akan mempertemukan dengan screw handle. Nah, kalau stainless ini kayak gini, dia tidak nempel karena kandungan kromiumnya tinggi dan dia tidak boleh berkarat. Ketika dia berkarat, maka akan berpisah antara core zinc alloy ini dengan main gear itu sendiri. Jadi ketika main gear itu sendiri terbuat dari bahan yang bukan stainless, maka dia akan mudah memisahkan dengan zinc alloy. Berikutnya oscillation gear. Ini adalah oscillation gear. Dia bahannya sama dengan zinc alloy tadi ya. Sama dengan driver gear tadi, yaitu berbahan zinc alloy. Tapi yang paling menakjubkan untuk reel ini, oscillation gearnya sangat besar dan lebar gitu. Dia mirip-mirip dengan Tridentex revolver yang saya review beberapa bulan lalu. Untuk reel ini dia tidak menggunakan satu guide batang. Dia guide oscillation di bagian ini, tapi dia hanya menggunakan rel kakinya di sini, gitu. Di sini dia akan berputar maju mundurnya untuk oscillation slider. Kemudian di main gear sebelah kanan dalam sana ini terdapat satu bearing. Nih, bearingnya juga bearing terbuka. Apa kesimpulan daripada review kali ini? Kita lihat dengan budget kisaran 300 hingga 400 ribu untuk ukuran 6000. Tidak terlalu ramai ya. Kita lihat di meja review. Tidak terlalu ramai spare yang disediakan oleh reel ini. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bearing yang dibekali oleh reel ini dan semuanya bearing terbuka. Jadi menurut saya ini keliru ya. Double seal artinya tertutup. Untuk bearingnya ini salah kayak gitu. Kemudian stainless steel main shaft juga keliru ya untuk oksigen ini, dan EPA knob juga keliru. Kemudian seal ya, ini seal walaupun satu-satunya yang dibekali seal pada reel ini, tapi sangat besar manfaat sealnya, karena selain sangat besar manfaat sealnya, juga desain sealnya beda dengan reel yang lain. Desain sealnya ini mampu memang menutupi 100% di bagian rongga-rongga spool washer ini, sehingga kemungkinan untuk masuk air itu sangat kecil. Oke. Komponen-komponennya masih rentan dengan keratan. Ketika saya tes di bagian pakai magnet ini, kandungan bajanya lebih besar ketimbang kromiumnya, sehingga kemampuan untuk oksidasi melawan air laut itu sangat minim. Menurut saya kekurangan yang paling mendasar di reel ini adalah pertama, spek yang disajikan sedikit keliru ya. Semoga review kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang menonton channel ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe biar channel ini bisa lebih ramai dan lebih semangat lagi mengupload dan mereview alat-alat pancing murah meriah dan terbaik buat Anda semua. Terima kasih sudah menonton. Salam dari saya, salam Angler.